Oke, selamat pagi, selamat malam, dan tentunya selamat bahagia buat teman-teman semua. Nah, jadi saya Ahmadi Jeffries ini, saya dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, dan dengan Prodi Software Engineer ya, atau TRPL. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah bahasa pemrograman ya teman-teman. Nah, jadi kita langsung aja ke slide pertama. Nah, ini akan kita pelajari untuk di sesi ini ya teman-teman. Jadi ada bab 1, sejarah bahasa pemrograman. Yang kedua adalah bahasa pemrograman. Nah, di bahasa pemrograman ini sudah saya bagi menjadi 3 level, yaitu bahasa low level, mid level, dan high level. Nah, untuk sejarah bahasa pemrograman itu programming language atau coding language telah dimulai bersama dengan keberadaan awal komputer yang sudah ada sejak tahun 1883. Komputer dan bahasa programming saling melengkapi satu sama lain. Nah, jadi mereka itu nggak bisa dipisahkan ya. Karena muncul bersama, mati juga bersama ya. Keberadaan bahasa komputer dimulai dari mesin yang dapat diprogram. Penemunya bernama Charles Babbage, seorang ilmuwan Inggris. Pada awal penemuannya, bahasa tersebut digunakan untuk suatu keperluan. Nah, keperluannya ini teman-teman, jadi Babbage itu bersama melihat matematikawan di Inggris itu menggunakan tabel matematika yang masih manual dan membuat banyak human error teman-teman. Nah, jadi Babbage ini berpikir gimana caranya supaya saya bisa mengembangkan suatu teknologi yang bisa kita gunakan untuk mengurangi human error ini. Nah, jadi dia ingin mengembangkan cara untuk menghitung secara mekanik untuk mengurangi human error, bahkan menghilangkan human error itu sendiri. Nah, jadilah bahasa pemrograman yang pertama. Nah, untuk membuat programnya sendiri yang pertama ini adalah putri dari Lord Byron of Loveless, bernama Ada Lovelace. Nah, kita lanjut. Nah, perkembangan komputer mengalami kemajuan pesat setelah ditemukannya komponen elektronik. Nah, ini di tahun 1900-an ya teman, di abad ke-19 itu hardware, software itu udah mulai berkembang. Kayak VGA, simple itu kayak software lah. Software Windows yang paling awal di Windows 45, ya VGA, LCD, dan ya motherboard lain-lain lah. Nah, semenjak itu IC atau Integrated Circuit dan teknologi produksi chip lainnya mampu memproduksi komputer ukuran lebih kecil. Nah, jadi untuk apa sih gunanya untuk kebutuhan lebih kecil nih? Nah, jadi gini, misalkan teman, kita punya memory card. Memory card dulu itu sebesar ini. Ini cuma bisa nge-store kira-kira sekitar 88 MB-an lah. Untuk ini dulu di awal-awal komputer itu masih muncul seperti ya kayak tahun abad 19 lah, abad 19. Nah, semakin berjalannya waktu, semakin berjalannya teknologi, penemuan itu, kita bisa merubah memory card yang sebesar ini menjadi sekecil ini teman-teman. Nah, sekecil ini pun kita bisa mengupgrade memory capacity-nya teman, menjadi yang tadinya 8 MB bisa sekecil ini dan nge-hold hampir 2 terabyte, bahkan bisa lebih kecil lagi dan nge-hold mungkin 6 kalinya dari situ teman-teman. Nah, jadi itulah perkembangan yang sangat pesat dari teknologi ya. Untuk 100 hitungannya 100 hampir 200 tahun ke depannya. Nah, kita lanjut. Nah, mulainya hardware dan software ini marak ya teman-teman, mulai dari maraknya personal komputer atau PC. Nah, di tahun 1970 PC mulai naik ke pasaran. Perusahaan seperti Apple dan IBM mulai memasarkan PC ke masyarakat, terutama yang di advertisement ke pekerja kantoran. Karena apa? Pekerja kantoran pada saat itu perlu data, perlu menganalisis data, perlu nge-store data, perlu menulis data, perlu menulis PPT kayak surat-surat gitu dengan cepat tanpa harus tulis tangan. Kalau tulis tangan kan lama, kita capek, bisa juga human error dan lama, dan pasti banyak yang kerugian lah. Nah, dengan komputer atau PC ini kita bisa lebih cepat dan tentunya lebih efisien. Nah, di titik ini juga hardware dan software mulai marak muncul dan bahasa pemrograman pun mulai berkembang menjadi lebih kompleks dan lebih efisien. Nah, ini timeline untuk sejarah coding language ya teman-teman. Perlu diketahui bahwa coding language berkembang sangat cepat, selalu setara dengan hardware dan softwarenya. Mungkin jadi 1949 pertama kali bahasa assembly digunakan sebagai bahasa komputer yang bisa menyederhanakan kode mesin demi menginformasikan komputer tentang apa yang kemudian dilakukan.
Nah, ini 1998 terciptalah bahasa algoritma ALGOL. Ini adalah cikal bakal Java dan C++. Oh maaf, untuk dan cikal bakal Java dan C. Dan tahun 1999 terciptanya COBOL oleh Dr. Grace Murray Hopper sebagai bahasa yang mampu beroperasi dengan segala komputer apa saja. Nah, ini 1970 Pascal dikembangkan oleh Niklaus Wirth. Ini merupakan bahasa primer yang dimanfaatkan Apple dalam pengembangan software awal. Nah jadi nanti ada Apple buat bahasa sendiri ya teman-teman, khusus buat iOS dan macOS. Nah, 1972 SQL muncul, dikembangkan oleh Chamberlain dan Boyce untuk IBM. Bahasa ini berguna untuk mengubah dan melihat data tersimpan di database. Nah, 1983 C++ diciptakan oleh Beard Stropus. Ini adalah perpanjangan dari C yang merupakan salah satu bahasa terbanyak digunakan seluruh dunia. Nah, 1991 ada Python, 1995 ada PHP, dan tahun 2000 ada C-Tech dan dikembangkan oleh Microsoft dan menjadi kombinasi Virtual Basic dari C++. C-Tech ini sendiri memiliki beberapa hal yang mirip dengan Java karena kebetulan algoritmanya sama, yaitu algoritmik ALGOL. Nah, lanjut, di sini ada 3 level of coding language. Ada low level language, mid level language, dan high level language. Kita lanjut aja. Nah, sini ada low level coding language, bahasa yang dekat dengan mesin. Nah, maksudnya bahasa dengan mesin ini teman-teman, jadi bahasa dari low level coding language ini masih masuk ke kode, masih dekat dengan kode mesin. Jadi nggak terlalu jauh, belum terlalu kompleks teman-teman, seperti bahasa-bahasa nanti yang kita bahas di high level dan mid level. Nah, bahasa mesin itu ialah kode mesin yang biasa dijalankan dan disemat oleh perangkat. Nah, ada ups and down dari low level sendiri teman-teman. Jadi ada benefitnya adalah cepat dan efisien karena belum kompleks dan cocok untuk app and software development. Nah, drawbacks-nya itu perlu pemahaman dalam dan rentan terhadap human error teman-teman. Nah, contoh low level language itu adalah assembly dan C. Kita lanjut. Nah, ini adalah mid level coding language. Nah, bahasa yang fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena bahasa ini itu perpaduan dari low level language dan high level language teman-teman. Jadi dia mengoptimalkan apa yang kurang dari low level dan high level. Nah, jadi ada kurangnya juga, tapi level ini memfokuskan kepada resource usage tanpa mengorbankan keterbacaan dan produktivitas. Jadi tetap lebih efisien, tidak terlalu kompleks, tapi tidak terlalu abstrak juga. Nah, dapat digunakan di semua jenis proyek. Ini yang saya maksud dengan fleksibel tadi teman-teman. Karena sinteksnya lebih terstruktur dari low level, namun tetap memberikan kontrol langsung terhadap operasi. Nah, ups and down-nya adalah benefit tadi, balance antara kinerja, keamanan dan keterbacaan, fleksibel dan cocok untuk semua proyek. Nah, untuk drawbacks-nya, ekosistem dan dukungan yang kurang mendukung, karena relatif baru nih bahasa teman-teman. Nah, contoh mid-level language itu adalah Rust, Go atau Golang, dan Swift. Swift ini itu yang dipakai Apple untuk developing iOS sama macOS ya. Nah, ini yang terakhir, high level coding language. Bahasa yang paling dekat dengan bahasa manusia. Nah, maksudnya bahasa manusia teman-teman, jadi bahasanya itu bahasa kompleks untuk dipahami oleh mesin, tapi dekat dengan bahasa manusia. Jadi itu memungkinkan developer atau kita untuk lebih aneh-anehin sama ide teman-teman. Jadi kayak lebih berkreatif lagi dengan ide, berinovasi lagi teman-teman. Jadi ide-ide yang kita ekspresikan itu ke mesin jadi bisa lebih jelas. Nah, nih, walaupun dengan abstraksi yang tinggi, developer dapat tetap fokus pada logika aplikasi. Contoh bahasanya adalah Python, Java, dan JavaScript. Nah, contohnya ini teman-teman, benefitnya keterbacaan dan kejelasan kode, sintaks lebih dekat dengan bahasa manusia, lebih efisien karena dev dapat mengekspresikan ide-ide yang jelas dan singkat. Ada drawbacksnya juga, abstraksi yang tinggi, overhead, yang melambatkan app, karena bahasa level yang beragam seperti Python, Java, dan lainnya banyak lagi seperti Ruby dan apapun tuh. Dev sebenarnya memilih mana yang cocok untuk satu project teman-teman. Nah, jadi itulah penjelasan saya tentang sejarah bahasa pemrograman. Nah, jadi saya meminta maaf jika ada salah kata, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan ya, see you around.